dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah dan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun terakhir atau lebih tepatnya lagi beberapa bulan terakhir, angka kematian yang terjadi di negara kita ini melonjak drastis. Terlebih kematian yang diakibatkan penularan COVID-19. Sempat waktu itu hampir setiap hari kita disuguhi berita duka, baik di sekitar lingkungan kita ataupun di media sosial. Bahkan kita dapat melihat sendiri dengan mata kepala kita, kerabat kita, teman kita, bahkan tetangga kita, satu demi satu mereka berguguran wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sudahkah kematian demi kematian yang ada di sekitar kita menjadi nasihat bagi kita? Sudahkah takziah yang kita lakukan menjadi tausiah bagi kita semuanya? Maut adalah kepastian yang tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan dalam saat pun. Malaikat maut tidak permisi kepada orang yang sehat. Malaikat maut juga tidak minta izin kepada seorang anak ataupun yang masih remaja. Ajal tidak menunggu sakit. Ajal juga tidak menanti kita tua. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan nafas kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperkaya yang menipu saja. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan kembali di dalam firman-Nya surat Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mempertegas lagi di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin, sampai ajal datang kepadamu. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat pertama Allah memberitahu kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat kedua Allah memerintahkan kita agar wafat dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita beribadah hingga ajal menjemput kita. Diriwayatkan dalam sebuah musnad Ibnu Abi Syaibah bahwa suatu ketika malaikat Israel masuk di ruangan Nabi Sulaiman alaihissalam yang pada saat itu menjelma menjadi seorang wujud manusia. Sang malaikat tiba-tiba memandang lekat-lekat kepada salah seorang laki-laki yang hadir di majelis itu. Setelah malaikat Israel keluar, laki-laki itu bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang laki-laki yang memandanginya dengan lekat-lekat itu. Kemudian Nabi Sulaiman memberitahunya bahwa orang itu adalah malaikat Israel. Laki-laki tersebut lalu meminta kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin membawanya ke negeri India. Beberapa waktu kemudian malaikat Israel kembali mendatangi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Kenapa kamu memandang laki-laki itu dengan dekat?" Kemudian malaikat Israel menjawab, "Aku heran, kenapa ia berada di ruanganmu, padahal aku diperintahkan oleh Allah mencabut ruhnya, mencabut nyawanya ke India." Hadirin, dimanapun kita berada, jika sudah tiba ajal, malaikat pasti akan menjemput kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim dan yang ditakutkan bukanlah kematian, tetapi yang seharusnya dilakukan, yang dikhawatirkan oleh seorang muslim adalah bagaimana nanti kalau seandainya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Seorang yang di masa mudanya ahli ibadah bukan merupakan jaminan akhir bahwa nanti di akhir hayatnya dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin yang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menunda-nunda taubat. Saat ini juga kita bertaubat dari semua dosa. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat mengantarkan seseorang melakukan dosa besar, dan dosa besar yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Diceritakan pula bahwa seorang ulama salaf, seorang waliullah, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau memiliki seorang murid yang sedang sakit keras. Kemudian menjelang kematian sang murid tersebut, Al-Imam Al-Fudail menjenguknya dan menuntunnya, mentalkinnya untuk membaca kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi walaupun sudah dibimbing, ditalkin berulang kali, ternyata si murid ini juga susah untuk mengucapkan syahadatain. Beberapa kali dituntut, si murid tetap tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan sang murid kemudian mengatakan, saya terbebas dari dua kalimat syahadat. Sang murid pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, beliau bergetar badannya, menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu kemudian Al-Imam Al-Fudail bin Iyad bermimpi melihat muridnya sedang diseret dimasukkan ke dalam neraka. Al-Imam Al-Fudail bertanya kepadanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang telah kau lakukan? Apa dosa apa yang pernah kau berbuat? Sang murid kemudian menjawab, wahai guruku, aku dulu sering membicarakan kejelekan teman-temanku dan hasut kepada mereka sehingga aku mati dalam keadaan seperti ini. Nauzubillah. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastajara 'abdun minan nar sab'a marratin, qalat an-nar ya Rabb inna 'abdaka fulanan istajara minni fa'jibu. Di dalam penjelasan ini disampaikan bahwasanya ada sebuah keterangan yang untuk kita bersama-sama lakukan. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, mastajara 'abdun minan nar sab'a marrat, tidak ada seorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dihindarkan dari neraka, dan dia mengucapkan doa itu sebanyak 7 kali. Doa itu adalah Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar. Jadi dibaca 7 kali. Qalat an-nar ya Rabb in abdaka fulanan istajara minni fa'ajir. Kemudian ketika seorang hamba mengucapkan doa tadi sebanyak 7 kali, di dalam riwayat disampaikan dibaca setelah sholat maghrib. Tapi kalau seandainya doa ini kita baca setiap sholat, sungguh sangat baik sekali. Kemudian neraka berdoa kepada orang yang berdoa tadi. Apa kata neraka? Ya wahai Tuhanku, inna abdaka fulana, sesungguhnya hambamu seorang fulan istajara minni, dia memohon agar diselamatkan dari siksaku. Maka berkat daripada doa neraka ini, Allah Subhanahu wa taala selamatkan hamba itu. Ini belum terjadi, tapi akan terjadi kelak pada hari kiamat. Maka ini adalah sebuah pelajaran buat kita. Mari sama-sama kita ajarkan, kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, mana agar kita diselamatkan dari siksa api neraka. Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membaca doa Allahumma ajirna minan nar. Ini kita baca sebanyak 7 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, memberikan informasi kepada kita agar kita senantiasa waspada bahwasanya kematian sebagaimana yang disampaikan di awal tadi bisa menjemput kepada siapapun, dan ini sudah banyak kita saksikan terutama dalam akhir-akhir ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi hidayah kita sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.